Film dimulai ketika seorang wanita bersiap untuk tidur, sembari membaca pesan rindu dari mantannya. Dia adalah Ji-young, seorang wanita yang hidup dalam kesendirian dan kepribadiannya sangat dingin. Dia tinggal di sebuah apartemen dan bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Di malam itu seorang pria tidak tahu malu mendatanginya hanya untuk meminta wifi. Dia adalah Byeok-so, seorang pegawai kantoran biasa yang sifatnya bertolak belakang dengan Ji-young. Byeok-so adalah tipe pria yang tidak bisa hidup seorang diri dan kepribadiannya sangat hangat. Walaupun saat itu dia sudah punya pacar, nampaknya hubungan mereka tidak harmonis. Merasa terganggu, Ji-young mengabaikannya dan dia mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa, ia mengidap insomnia karena sebuah alasan. Oleh karena itulah dia sering menemui seorang psikiatri untuk mengobati masalahnya itu. Psikiater memberinya saran untuk selalu beraktivitas dan membuat jurnal harian, supaya dia bisa menemukan sumber masalahnya. Sebagai tetangga, Byeok-so selalu mencoba untuk ramah dan menyapa Ji-young jika bertemu, tapi dia tidak pernah merespon atau bahkan meliriknya sama sekali. Suatu ketika Byeok-so meminta kurir untuk menitipkan paketnya kepada Ji-young, tapi lagi-lagi dia tidak peduli dan meninggalkan paket itu. Ketika Byeok-so akan mengambilnya, ternyata paket tersebut sudah hilang. Kejadian itu membuat pacar Byeok-so marah dan pada akhirnya dia minta putus. Di saat yang sama Ji-young dihadapkan dengan mantannya yang terus minta balikan. Kedua lelaki itu pun saling memperjuangkan cinta mereka dan terjadilah keributan di apartemen. Merasa risih, para wanita ini melaporkan kedua lelaki tersebut ke kantor polisi. Pacar Byeok-so meminta polisi untuk mengurung mantannya itu selama 1 hari. Sementara mantan Ji-young bebas, tapi dia tetap gagal mendapatkan cintanya. Keesokan harinya Ji-young riset ulang sandi kamarnya menjadi 12 digit supaya lebih aman. Dari kejauhan Byeok-so yang sudah terbebas menghampirinya dan dia marah atas apa yang telah terjadi. Tapi Ji-young tidak merasa bersalah dan dia pergi meninggalkannya begitu saja. Perpisahan dengan pacarnya membuat Byeok-so merasa kehilangan. Dia mabuk dan mencoba menghibur diri tapi tidak berhasil. Bahkan saat dia menonton di bioskop, itu malah memproyeksikan dirinya sendiri. Byeok-so yang tidak bisa hidup dalam kesepian berusaha melupakan perbuatan Ji-young, dan dia mencoba lebih akrab dengannya. Sayangnya Byeok-so tidak tahu kalau dia berhadapan dengan seorang individualis, seseorang yang sangat bertolak belakang dengan dirinya. Namun satu kesempatan muncul ketika mereka berdua bertemu di bioskop yang sama. Di tengah malam Byeok-so perlahan mendekati Ji-young karena dia takut melihat adegan film yang menyeramkan. Ji-young yang awalnya terus menghindar akhirnya menyerah, karena Byeok-so terus saja mendekatinya. Saat itu Byeok-so tidak sengaja menghabiskan soda milik Ji-young, dan Ji-young menyadarinya. Pertemuan itu membuat Ji-young kesal, terutama saat Byeok-so terus mengajaknya bicara. Byeok-so semakin tidak paham kenapa Ji-young sangat tidak ramah kepadanya. Kekesalannya terhadap Ji-young pun muncul kembali dan mereka berdua terus berdebat sepanjang jalan menuju apartemen. Di dalam lift Byeok-so mengeluhkan sisa lipstik yang menempel di bibirnya ketika dia menghabiskan soda Ji-young. Byeok-so beranggapan bahwa itu adalah ciuman secara tidak langsung, dan dia berasumsi bahwa itulah yang membuat Ji-young kesal kepadanya. Ji-young tidak peduli dan berkata bahwa dia akan menganggap ciuman itu dengan seekor binatang. Byeok-so semakin kesal dan mereka pun terus berdebat hingga akhirnya masuk ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya Ji-young menemui psikiater untuk menyerahkan jurnal harian yang dia minta. Setelah melihatnya, psikiater menyadari bahwa Ji-young masih menyembunyikan sesuatu. Psikiater itu pergi dan berkata bahwa dia tidak bisa membantu pasien yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Saat pulang, perut Ji-young tiba-tiba mulas dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Betapa terganggunya dia ketika mantannya menunggu di depan apartemen untuk memperjuangkan kembali cintanya. Ji-young berusaha menghindarinya, namun sayang dia malah terjatuh dan kentut di depan mantannya sendiri. Sembari menahan malu, Ji-young bergegas menuju kamarnya tapi dia lupa dengan kode pintunya yang sangat rumit. Karena sudah tidak tahan, Ji-young terpaksa membuka pintu Byeok-so karena kebetulan dia pernah melihat kodenya saat berdebat semalam. Byeok-so yang ada di apartemen merasakan kehadiran penyusup. Saat dia memeriksa kamar mandi, Ji-young berteriak dan dia langsung menutup pintu kamar mandi dengan marah. Byeok-so mulai menyadari bahwa Ji-young mengalami sedikit kecelakaan di celananya. Byeok-so terus menggodanya, sebelum akhirnya dia menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya. Byeok-so memanggil satpam untuk mereset kode pintu dan mengambilkan celana baru untuknya. Saat itu Byeok-so melihat barang-barang Ji-young. Padahal dia sudah diperingati untuk tidak melakukan itu. Tragedi itu membuat Ji-young selalu meringis, tak kuasa menahan rasa malu. Sementara Byeok-so terus tertawa saat memikirkannya. Keesokan harinya Byeok-so mendatangi rumah orang tuanya.
di mana sang ibu sudah menyiapkan makanan. Adik perempuan Byeokso juga ada di sana tapi dia lebih menyukai uang daripada kakaknya sendiri. Pada akhirnya Byeokso diajak oleh sang ibu untuk ikut berlibur di hari Natal. Sementara itu Ji-young mendatangi kantor real estate karena dia ingin pindah dari apartemennya. Manajer bercerita bahwa tetangganya Byeokso juga berencana untuk pindah karena uang sewanya terlalu besar untuk dia tanggung seorang diri. Mendengar hal itu ia mengurungkan niatnya, karena tujuan dia pindah dari apartemen itu adalah menghindari Byeokso. Saat pulang Byeokso melihat Ji-young, dan dia mengikutinya hingga ke supermarket. Byeokso mencoba untuk ramah dan mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama di hari Natal besok, tapi kemudian Byeokso teringat bahwa dia sudah memiliki janji untuk pergi liburan dengan keluarganya. Saat itu Ji-young menyadari bahwa Byeokso sudah melanggar janjinya untuk tidak mengintip barang-barangnya. Dia marah dengan sikap juteknya itu dan mengeluarkan komentar pedas yang sangat menusuk hati. Bahkan dia menawarkan sejumlah uang hanya untuk memutus hubungan mereka, dan meminta Byeokso untuk tidak mendekatinya lagi. Merasa sakit hati Byeokso pergi meninggalkannya. Tidak lama dari itu Byeokso mendapat panggilan dari ibunya. Sang ibu terpaksa harus membatalkan ajakannya untuk pergi liburan karena adik Byeokso tidak mau dia ikut bersama mereka. Byeokso paham karena dia hanyalah anak yang diadopsi oleh keluarga itu. Hari Natal pun tiba Byeokso menghabiskan waktu liburannya di apartemen. Dia memeriksa pesan namun tidak ada satupun orang yang menghiraukannya. Walaupun ramah, Byeokso bukanlah tipikal orang yang disukai banyak orang. Sebaliknya dia lebih sering dimanfaatkan oleh teman-teman di kantornya. Di malam itu Ji-young bertanya-tanya apakah Byeokso pergi bersama keluarganya atau tidak. Setelah itu dia menyalakan musik, memasang penyumbat telinga dan meminum obat tidurnya dan mulai berbaring. Di tempat tidur Ji-young mulai berhalusinasi karena dosis ganda pada obat tidurnya. Ia melihat seekor kucing dan berusaha untuk mengurusnya tapi dia terlalu lemas dan tangannya terjatuh mengenai remote stereo yang kemudian membesarkan volume musiknya. Byeokso yang mendengar mesin itu merasa terganggu dan dia berusaha untuk menghentikannya. Tapi kemudian dia mulai khawatir ketika Ji-young tidak merespon apapun. Dengan panik Byeokso berusaha untuk masuk menggunakan kode sandi awal dan untungnya berhasil. Sementara itu Ji-young mengingat kembali masa lalunya saat dia masih kecil. Saat itu Ji-young terbangun di pagi hari Natal. Dia tidak mendapat kebahagiaan sedikitpun di hari tersebut, karena orang tuanya sibuk bertengkar. Ji-young menghampiri ibunya dan bertanya tentang anak kucing yang dia minta kepada Sinterklas. Ibu Ji-young menamparkan tangannya, merusak harapannya dan berkata bahwa Sinterklas itu tidak ada. Sejak saat itu Ji-young tidak pernah menyukai hari Natal dan dia tumbuh menjadi gadis pendiam. Bahkan ketika dia melihat ayahnya bersama wanita lain dia tidak mempedulikannya. Keluarganya sangatlah tidak harmonis. Mereka selalu bertengkar, berdebat tentang siapa yang akan merawat Ji-young setelah mereka bercerai. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau merawatnya dan sejak saat itulah Ji-young memutuskan untuk menjalani hidupnya seorang diri. Dia juga menemukan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia, yaitu kucing tersesat yang ditemukan di jalanan. Bagi dirinya belas kasihan adalah sebuah penghinaan yang membuktikan bahwa dirinya lemah dan menyedihkan. Oleh karena itulah dia selalu bersikap dingin untuk menghindari belas kasihan dari siapapun. Ji-young tersadar ketika dia melihat Byeokso sudah ada di kamarnya dengan panik. Ji-young bertanya apa yang sedang kamu lakukan di sini. Byeokso seketika layu dengan lega kemudian membantunya untuk bangun. Setelah itu dia marah karena Ji-young ceroboh telah mengabaikan kode pintu dan tidak mengaitkan kunci rantainya. Setelah itu Ji-young meminta maaf karena sudah membenci Byeokso, padahal dia sangat peduli kepadanya. Walau demikian Ji-young berkata bahwa dirinya akan tetap bersikap cuek seperti biasanya. Byeokso tidak menyangka, walaupun Ji-young terlihat dingin ternyata dia punya kepribadian yang hangat. Setelah itu Byeokso bercerita tentang keluarga dan status adopsinya. Ji-young mulai menyadari bahwa mereka berdua memiliki latar belakang yang serupa, yaitu sama-sama terlahir sebagai anak malang yang selalu kesepian, dan tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga yang sesungguhnya. Setelah mengobrol cukup lama dengan gugup Ji-young mengisyaratkan Byeokso untuk tidur bersamanya. Awalnya dia tidak mengerti lalu kemudian kaget setelah mengetahui apa maksud dari isyarat itu. Saat dia bertanya apa kau bersungguh-sungguh, Ji-young mengakuinya. Setelah mengundang Byeokso lebih dari sekedar pelukan Ji-young terbangun dan mengusirnya, Byeokso tersenyum dan berkata bahwa Ji-young masih malu-malu. Keesokan harinya Ji-young tidak sengaja melihat cincin yang digunakan Byeokso dan entah kenapa itu membuatnya kesal. Ji-young menegaskan bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah hubungan sesaat. Dia juga meminta Byeokso untuk tidak akrab dengannya lagi. Byeokso bingung dan menceritakan kejadian itu pada rekan kerjanya. Byeokso baru mengetahui bahwa cincin mantannya itu adalah penyebabnya dan pada akhirnya dia mulai menyadari bahwa sikap Ji-young seperti itu karena cemburu.
Sementara itu Jiong terus dihantui oleh bayangan Byeokso yang melambaikan cincinnya, seolah dia sedang mengejek. Sosok itu terus mengikuti dan mengganggu pikirannya saat bekerja. Di malam itu Jiong mulai membuka dirinya untuk bergaul. Dia melakukan itu karena teringat dengan nasihat Byeokso, dan pada akhirnya dia mulai berteman baik dengan salah satu rekan kerjanya. Masih di malam yang sama di Byeokso membuat Jiong cemburu ketika dia bersikap akrab kepada teman wanitanya. Byeokso sengaja menyusun rencana itu untuk mengetahui perasaan Jiong yang sebenarnya. Tidak sampai di situ Byeokso pindah dari apartemennya. Dia bersikap cuek kepadanya lalu meninggalkannya tanpa berpamitan. Kehilangan Byeokso yang tiba-tiba itu ternyata membuat Jiong kesal dan sedih, di saat yang bersamaan. Di saat itulah Byeokso datang dan berpura-pura tidak memiliki tempat tinggal dengan alasan apartemen barunya itu masih disiapkan. Lucunya Jiong berpura-pura cuek padahal ia sangat senang bisa melihatnya lagi. Byeokso berusaha terlihat begitu menyedihkan, untuk mengetahui apakah Jiong peduli kepadanya atau tidak. Ternyata itu berhasil dan Jiong mulai menaruh simpati kepadanya. Jiong berkata bahwa dia akan bekerja di malam hari dan Byeokso bisa menggunakan kamarnya di malam hari untuk tidur. Byeokso menerima tawaran itu dan dia terlihat sangat bahagia karena sudah selangkah lebih dekat dengannya. Hari demi hari mereka lalui, perlahan Jiong mulai berpikir bahwa hidup bersama seseorang ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Dia juga mulai bersikap ramah kepada Byeokso, bahkan dia berani untuk mengajaknya makan bersama. Byeokso terus saja menggoda Jiong hanya untuk melihat sikapnya yang pemarah itu. Suatu ketika Byeokso berulah dan menunjukkan kembali cincin mantan kekasihnya itu. Jiong marah mencabut cincin itu dan melemparkannya. Byeokso tersenyum, dan kali ini dia semakin yakin bahwa Jiong benar-benar menyukainya. Byeokso mengejar Jiong untuk menyatakan perasaannya, namun sayang ternyata Jiong masih menolak karena dia takut apakah Byeokso benar-benar menyukainya atau hanya membutuhkan tempat tinggal darinya. Byeokso meyakinkannya, saat dia menyatakan perasaannya dengan tulus. Jiong menegaskan bahwa sikapnya itu mungkin akan menyakiti perasaannya di kemudian hari. Byeokso tidak peduli dan berkata bahwa Jiong tidak perlu berubah, karena dia yang akan memahaminya. Jiong mulai membuka hatinya, mengulurkan tangannya dan mengucapkan sesuatu dengan pelan. Waktu berlalu Byeokso dan Jiong mulai menyesuaikan diri dengan hubungan baru mereka. Jiong mulai berpikir bahwa dia bisa menghapus masa lalunya dan menjadi pribadi yang baru. Mereka berdua bahagia, Jiong seakan keluar dari cangkangnya dan lebih mudah untuk tersenyum. Namun masalah kembali muncul ketika Byeokso tidak sengaja melihat buku harian Jiong. Pada akhirnya dia menyadari bahwa Jiong masih terikat kesedihan masa lalunya. Byeokso mendatangi psikiater untuk berkonsultasi. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dalam tanpa rahasia atau kesedihan yang membelenggu. Setelah berkonsultasi dengan psikiater, Byeokso berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah tempat berlindung bagi Jiong, yang akan bahagia dan bersedih bersamanya. Byeokso berharap Jiong bisa terbuka kepadanya, dan membuang semua kesedihan masa lalunya itu. Luka lama Jiong terbuka kembali, ketika sang ibu muncul di hadapannya. Jiong belum bisa memaafkan perbuatannya selama ini, bahkan dia tidak mau mengakuinya sebagai ibu. Jiong menegaskan bahwa dia sudah mengembalikan uang untuk biaya hidupnya di masa lalu, dan menurutnya itu sudah cukup untuk mengakhiri hubungan keluarga mereka. Ibu Jiong memang sering meminta uang darinya, tapi kedatangan dia saat itu untuk memberikan kabar bahwa ayah Jiong sedang sakit. Byeokso yang melihat itu mulai ikut campur dan berusaha membujuk Jiong untuk menjenguk ayahnya. Sayangnya hal itu malah membuat Jiong marah karena merasa luka lamanya terus dibuka. Byeokso terus berusaha agar Jiong mau melawan dan melupakan masa lalunya itu, tapi dia semakin marah menutup kembali hatinya dan mengusir Byeokso dari apartemennya. Byeokso pergi dengan kecewa karena Jiong tidak mau terbuka dan membiarkannya membantu. Jion membuang semua kenangan tentang Byeokso, bahkan menghapus kontaknya. Dia berubah menjadi Jiong dulu, Jiong yang selalu cuek dan tidak ramah kepada orang-orang. Di suatu hari seorang pasien di rumah sakit menyadarkan Jiong, saat dia berkata bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup karena tidak ada siapapun yang peduli dan menyayanginya. Seketika jiwa membeku dan air matanya mengalir. Dia menyesal sudah mengabaikan seseorang yang sayang dan peduli kepadanya hanya karena ego. Jiong berlari dan berusaha untuk menelpon Byeokso, tapi dia lupa dengan nomor teleponnya. Rekan kerjanya yang ramah berusaha memahami Jiong dan memeluknya dengan hangat. Jiong perlahan sadar dengan kesalahannya, dan dia memperbaiki hal itu secara bertahap. Jiong pergi menemui psikiater dan menceritakan semua kesedihan di masa lalu, yang bertahun-tahun tidak pernah dianggap oleh kedua orang tuanya itu.
Jiong menangis dan mengaku bahwa selama ini dia hanya berpura-pura kuat. Dia juga bercerita untuk pertama kalinya dalam hidup dia merasa sangat bahagia karena seseorang telah merubah kehidupannya. Dia adalah seseorang yang selalu berusaha dekat tapi dijauhinya, seseorang yang sangat peduli namun diabaikannya, seseorang yang tulus mencintai namun ditinggalkannya, dan kini dia sangat menyesal. Waktu berlalu, Jiong akhirnya pergi mengunjungi tempat peristirahatan ayahnya yang sudah meninggal. Kini Jiong terbuka kepada orang lain dan mulai menerima ibunya. Suatu ketika Jiong memberikan hadiah kepada psikiater karena sudah membantunya selama ini. Psikiater itu berkata seharusnya Jiong memberikan hadiah ini kepada seseorang yang baru saja datang dan menanyakan kabarnya. Menyadari itu adalah Byeokso, Jiong langsung mencarinya. Dia melihat Byeokso dari kejauhan dan terus berusaha untuk mengejarnya. Saat dia terjatuh dan putus asa, Byeokso ada di belakangnya dan tersenyum dengan hangat. Film ini berakhir ketika mereka berdua kembali bersama dan hidup bahagia tanpa kesedihan yang membelenggu. 있잖아 네 두 눈 속에 그려진 별을 보고파 있잖아 네 목소리에 기대어